Om Swastiastu. Halo, selamat siang semuanya dan selamat siang untuk Ibu Desa Made Febri Purnamasari SMM. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan tentang decision making process atau proses bagaimana pembeli membuat keputusan sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk membeli sesuatu. Nah, kita juga akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang mendukung keputusan tersebut. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nimade Aiwide Sinta Dewi dengan NIM 1201113-235. Dan perkenalkan, di sini nama saya Niputu Dinda Ratna Dewi dengan NIM 1201113-267. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan, yang dimana proses pengambilan keputusan ini adalah proses di mana seseorang atau perusahaan menetapkan suatu tindakan yang akan diambil dengan cara menganalisa permasalahan yang ada dan menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk mencapai tujuannya. Dalam pengambilan keputusan ini, kita harus bersikap hati-hati agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, seseorang pada umumnya menentukan banyak faktor yang dipertimbangkan sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli. Lalu, pengambilan keputusan itu juga merupakan proses berpikir dan bertindak yang meliputi semua aktivitas pemecahan masalah. Di antaranya itu ada yang pertama itu menentukan tujuan yang akan dicapai, yang kedua itu mengidentifikasi persoalan, lalu yang ketiga ada mengembangkan berbagai alternatif solusi yang ada, yang keempat itu mengevaluasi alternatif, lalu yang kelima itu ada memilih alternatif yang baik, lalu yang keenam ada melaksanakan keputusan, lalu yang terakhir yang ketujuh adalah mengevaluasi hasil keputusan yang telah menjadi kebijakan. Jadi dari gambar yang tersedia di sini, kita bisa melihat pertama itu dimulai dari stimuli atau rangsangannya. Yang pertama ada marketing stimuli. Jadi yang pertama itu ada harga atau price. Jadi harga merupakan sejumlah uang yang diberikan atas suatu produk atau jumlah dari yang ditukarkan konsumen atas manfaat karena mereka itu sudah menggunakan atau memiliki produk tersebut. Lalu, di sini ada promotion atau promosi. Jadi, promotion atau promosi itu merupakan suatu bentuk komunikasi dalam pemasaran atau aktivitas pemasaran yang berusaha untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan meningkatkan pasar sasarannya atas perusahaan dan produk agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Nah, jadi bentuk promosi atau promotion dari suatu brand atau suatu perusahaan itu juga sangat menentukan keputusan pembelian dari konsumen itu sendiri, karena jika konsumen melihat sebuah promosinya bagus, seperti diskon yang ditawarkan, seperti desain yang komunikatif dan banyak memberi informasi, maka konsumen akan senang melihatnya dan lebih ada peluang besar untuk memilih brand tersebut atau produk tersebut. Selanjutnya, di sini ada produk. Jadi, produk merupakan segala sesuatu yang diproduksi dan dikeluarkan oleh suatu brand atau perusahaan, lalu mereka keluarkan di dalam suatu pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Tetapi, jika kita lihat dari pandangan konsumennya, maka produk merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh mereka untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Lalu yang terakhir ada quality atau kualitasnya. Jadi kualitas merupakan sebuah tingkat baik atau buruknya suatu produk, baik itu dari jangka waktu yang bisa kita gunakan untuk produk tersebut ataupun dari bahan-bahan yang menunjang pembuatan produk tersebut. Jadi pembeli itu harus menganalisa terlebih dahulu price, promosi, produk, dan quality-nya. Jadi harus kita analisis dulu, harganya itu juga harus sesuai dengan strategi promosinya, barang yang akan diproduksi, dan juga harus sesuai dengan kualitasnya. Lalu yang kedua ada stimuli others atau rangsangan lainnya, yaitu terdiri dari faktor-faktor kekuatan dan kejadian-kejadian penting dalam lingkungan pembeli,
seperti lingkungan ekonomi kita, teknologi, politik, maupun budayanya juga. Nah, perilaku pembelian juga sangat ditentukan oleh kebudayaannya yang melingkupi konsumen dan pengaruhnya akan selalu berubah setiap waktu sesuai dengan perkembangan zaman. Semua rangsangan ini akan melewati proses pembelian dalam membuat keputusan dan menghasilkan serangkaian tanggapan dari para pembeli. Faktor yang selanjutnya itu ada individual karakteristik atau karakteristik individu, yang dimana faktor ini lebih kepada kepribadian individu ini sendiri, yang diantaranya itu ada usia, jenis kelamin, etnis atau pengelompokan golongan, pendidikan, gaya hidup, psikologi, pengetahuan, dan nilai kepribadian. Selain karakteristik individu, environment karakteristik atau karakteristik lingkungan hidup juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam suatu proses ini, yang diantaranya itu ada lingkungan keluarga, sosial, unit konsumen, dan pergaulan. Selanjutnya, pembeli akan menentukan vendor mana yang akan mereka pilih. Nah, sistem yang dikendalikan vendor itu sangat menentukan keputusan dari pembeli. Beberapa faktor tersebut, yang pertama ada logistik. Manajemen logistik adalah perusahaan yang erat kaitannya dengan fasilitas, lokasi, transportasi, komunikasi, pengurusan, investigasi, hingga penyimpanan. Tujuan adalah aktivitas manajemen logistik pada dasarnya adalah untuk bisa berfokus pada pencapaian tujuan organisasi agar bisa lebih efisien dan efektif. Lalu, tujuannya agar persediaan barang bisa dilaksanakan dengan kuantitas dan kualitas yang benar. Kemudian, pengeluaran dana untuk tujuan pengadaan bisa dilakukan lebih efisien. Dan, guna mendukung dan juga menjaga efisiensi serta efektivitas guna mencapai tujuan utama perusahaan. Nah, payment yaitu metode pembayaran yang disediakan oleh vendor. Misalnya pembayaran tunai dan non-tunai untuk memudahkan pembeli saat melakukan transaksi. Misalnya kita akan melakukan transaksi online, maka kita hanya perlu mentransfer biaya belanjanya tanpa harus membayar kepada vendor secara cash. Lalu yang kedua ada delivery, yaitu sistem pengiriman yang mendukung vendor untuk mengirim barang agar sampai kepada konsumen. Sistem pengiriman juga harus diperhatikan seperti kemasannya saat pengiriman agar barang tidak rusak saat di perjalanan. Selanjutnya, ada technical atau teknik yang diterapkan. Teknikal yang dimaksud adalah dengan menggunakan sistem tools dalam pemasaran agar strategi pemasaran bisa dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Umumnya, teknikal dan marketing teknologi memanfaatkan sistem automasi untuk mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan berulang. Dengan mesin, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat dan cepat. Nah, yang pertama ada web design. Perlu kita pahami bahwa website merupakan refleksi langsung dari produk atau suatu merek. Jadi, dengan desain website yang baik dan bagus akan mempengaruhi keputusan pembelian. Maka, buatlah desain web yang menarik dan komunikatif untuk membuat kesan pertama yang baik kepada pembeli. Yang kedua adalah intelligent agent, yaitu sebuah sistem agen pintar yang dirancang untuk bekerja secara otomatis pada setiap aplikasinya melalui sensor yang kemudian memberikan respon atau tindakan sesuai dengan apa yang sudah diprogram oleh pembuat guna mempermudah tugas manusia. Contohnya adalah memfilter adanya harga termurah pada situs belanja online. Yang ketiga ada customer service, yaitu adalah pelayanan yang disediakan untuk mengetahui keluhan dan sebagai media informasi untuk pembeli jika ada pertanyaan. Bisa berupa FAQ atau Frequently Asking Question, yaitu pertanyaan yang paling sering ditanyakan, atau melalui email, call center, dan metode one-to-one seperti menggunakan pesan di WhatsApp ataupun di inbox media sosial dan lain-lain semacamnya. Dan faktor terakhir yaitu buyer's decision atau keputusan pembeli. Keputusan pembeli ini sangat penting bagi seorang konsumen yang akan menentukan produk yang akan dibelinya. Apa yang harus dibeli itu menyesuaikan dengan kebutuhan seorang konsumen, di mana, kapan, berapa banyak untuk dibelanjakan, dan adanya pembelian ulang atau repeat order. Baik, sekarang kita akan mengangkat salah satu contoh merek, yaitu Shopee.
Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, ke Taiwan, Thailand, Indonesia, Vietnam, maupun Filipina juga. Nah, Shopee adalah aplikasi mobile commerce yang berbasis marketplace atau dengan kata lain, aplikasi yang merupakan wadah berbelanja online yang lebih fokus pada platform mobile sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung dari ponselnya. Nah, platform ini juga menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegritas, dan fitur sosial yang inovatif dan menjadikan jual beli menjadi lebih menyenangkan, aman, dan juga praktis. Nah, seperti yang kita ketahui, pada masa ini yaitu pandemi COVID-19 itu sudah memasuki Indonesia sejak bulan Maret 2020 tahun kemarin. Jadi banyak masyarakat yang takut untuk keluar rumah untuk berbelanja kebutuhannya mereka sehari-hari. Jadi dengan adanya platform seperti Shopee ini, jadi masyarakat itu sudah lebih mudah untuk berbelanja kebutuhan mereka sehari-hari melalui online. Jadi ini juga sangat efektif untuk setiap masyarakat di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang stimuli atau rangsangan dari Shopee. Yang pertama itu marketing stimulinya. Jadi harga-harga yang ditawarkan oleh Shopee itu sangat bermacam-macam, ada yang rendah sampai ke tinggi juga. Lalu promotion yang mereka lakukan itu ada di berbagai macam platform dan sosial media. Contohnya ada di Instagram, di TikTok, dan mereka juga melakukan iklan-iklan di YouTube ataupun di televisi juga. Lalu produk yang mereka tawarkan itu berbagai macam juga, ada kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, kualitas yang mereka tunjukkan juga ada yang dari rendah, kualitas menengah, dan kualitasnya juga sangat baik, itu tergantung dari harganya. Nah, yang kedua ada rangsangan yang lainnya. Jadi di Shopee itu juga menjual kebutuhan yang mendukung ekonomi, teknologi. Misalnya mereka juga menjual tentang elektronik, HP, laptop, dan lain-lain sebagainya. Setelah konsumen menentukan rangsangan, maka terjadilah proses membuat keputusan. Yang pertama ditentukan oleh individual karakteristiknya. Dalam Shopee menyediakan berbagai macam kebutuhan dimulai dari kebutuhan anak-anak hingga dewasa, dan untuk perempuan maupun laki-laki. Dari gaya hidup juga menentukan. Selanjutnya dari karakteristik lingkungannya, yang pertama dipengaruhi oleh lingkungan sosial, lingkungan keluarga, yang dimana Shopee itu juga menyediakan kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pendidikan. Jadi adapun sistem yang dikontrol oleh Shopee, yang pertama itu ada logistik, khususnya di dalam paymentnya. Jadi payment yang ditawarkan oleh Shopee itu berbagai macam cara. Yang pertama ada transfer dari bank, transfer m-banking, dan mereka juga menyediakan Shopee Pay. Jadi Shopee Pay itu bisa diisi ulang lagi saldonya dengan cara mentransfer dari bank yang lain. Yang kedua ada delivery. Jadi Shopee itu sudah bekerja sama dengan penyedia jasa-jasa yang sudah memiliki izin, contohnya seperti JNT Express, JNE, lalu mereka juga mempunyai Shopee Express. Jadi pengantaran barang itu lebih mudah dilakukan dari satu kota ke kota lainnya agar konsumen bisa dengan nyaman berbelanja online. Lalu selanjutnya ada technical. Nah, yang pertama itu ada desain webnya. Jadi Shopee itu berfokus pada platformnya atau aplikasinya. Jadi desain yang diangkat oleh mereka itu memiliki khasnya sendiri, yaitu dengan menggunakan warna orange, dan logonya juga itu sangat simpel, yang dilambangkan dengan huruf S dan tas belanja. Desainnya di dalam aplikasi itu juga sangat simpel. Lalu selanjutnya ada Intelligent Agent. Jadi di dalam Shopee itu terdapat fitur di mana kita bisa mengurutkan harga terendah maupun tertinggi, lalu sebaliknya. Nah, kita juga bisa mengisi berapa harga minimal yang akan kita cari dan berapa harga maksimalnya. Nah, di sana juga kita bisa mengatur kategori-kategori apa yang akan kita cari. Misalnya, kita akan mencari produk
kebutuhan rumah tangga saja, maka yang keluar akan kebutuhan rumah tangga saja. Lalu kita juga bisa mencari pakaian, alat-alat kebutuhan sehari-hari, dan bermacam-macam lainnya. Selanjutnya, ada customer service. Nah, di dalam Shopee itu terdapat fitur FAQ atau Frequently Asking Question. Jadi di sana itu ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh pengguna Shopee. Di antaranya adalah bagaimana cara kerja garansi Shopee. Yang kedua, bagaimana cara kontak customer service Shopee. Lalu yang ketiga itu adalah berapa lama waktu pengiriman pesanan saya. Jadi itu adalah beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh customer Shopee. Lalu juga ada email yang bisa kita hubungi. Selanjutnya juga Shopee menerapkan sistem one-to-one, atau kita juga bisa langsung berkomunikasi dengan admin Shopee tersebut. Nah, yang terakhir itu ada keputusan pembeli yang dimana keputusan pembeli itu seperti yang dijelaskan tadi, keputusan pembeli ini sangatlah penting bagi konsumen untuk menentukan mereka akan membeli atau tidak, apa yang harus dibeli, dan menentukan mereka akan membeli di toko mana karena terdapat banyak toko di dalam platform Shopee itu. Lalu mereka juga bisa melihat review yang ada untuk memutuskan pembelian ulang. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa Shopee itu memiliki pelayanan dan fitur-fitur yang sangat lengkap, sehingga akan mendukung keputusan dari konsumen itu. Karena Shopee itu sangat efektif dan mudah untuk digunakan untuk bertransaksi online, sehingga konsumen akan tertarik untuk berbelanja di sana dibandingkan dengan berbelanja di tempat-tempat lain dan platform yang lain. Kesimpulannya adalah decision making process adalah bagaimana proses pembeli dalam mengambil keputusan untuk mencapai tujuannya. Adapun beberapa faktor yang mendukung, yaitu dimulai dari stimuli atau rangsangan yang dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada marketing stimuli, dan yang kedua itu ada stimuli others atau rangsangan lainnya. Faktor selanjutnya itu ada individual karakteristik atau karakteristik individu, dan environment karakteristik atau karakteristik lingkungan. Selanjutnya, pembeli akan menentukan vendor mana yang akan mereka pilih tergantung sistem yang dikendalikan vendor. Dan yang pertama itu ada logistik, yang kedua ada teknikal atau teknik yang diterapkan, dan yang ketiga ada customer service. Dan faktor yang terakhir itu ada buyer's decision atau keputusan dari pembeli. Contoh yang bisa kita ambil di sini itu adalah Shopee. Shopee menerapkan sistem dan menyediakan fitur lengkap yang dapat memudahkan pembeli untuk melakukan transaksi online yang aman serta praktis. Nah, dalam memutuskan pembelian, konsumen itu harus berhati-hati dalam mengambil keputusan sebelum melakukan transaksi atau pembelian. Jangan gegabah dan hanya mengikuti nafsu saja, tapi belilah barang-barang yang memang diperlukan untuk kebutuhan, dan belilah barang-barang yang memang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Baik, jadi sekian yang dapat kami jelaskan. Semoga penjelasan kami dapat diterima dan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman yang sudah menonton. Maaf jika kami ada kesalahan kata, mau itu disengaja ataupun tidak sengaja. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Bye.